Tritunggal membuat istilah-istilah sendiri. Gini, di bahasa Indonesia kan tiga pribadi satu hakikat, Oke. ya. Itu kan tres personae, Guna substansi. ya toh, una substansi. Substansi itu esensi. Substansinya satu kan. Tapi barusan Anda bilang tiga esensi. Substansi sama esensi beda, Bang. Bang Superlim coba cek, tanya-tanya ke AI deh. Sama nggak? Saya udah cek ke AI, Bang Superlim. Apa itu esensi, apa itu substansi? Saya udah cek. Bang. Jadi yang hakikat itu esensi, substansi itu menerangkan esensi itu. Bukan satu Ya, itu bukan tiga berbeda. esensi. Setahu saya begini, Pak Lim, substansi dan esensi adalah dua konsep yang berkaitan erat, namun memiliki Iya. makna yang berbeda. Substansi itu Betul. merujuk pada entitas yang mendasar, Yes. merupakan dasar dari sesuatu yang memiliki keberadaannya yang mandiri. Kalau esensi adalah hakikat atau sifat yang membuat sesuatu itu menjadi apa adanya. Inti dari Iya, suatu hal yang tidak dapat dipisahkan darinya. Itu bedanya. Betul. Ya, jadi jadi- hakikatnya itu esensi kan. Betul. Substansi itu menerangkan esensi itu. Betul. Jadi Begitu. gini, Pak. Biasa kalau saya diskusi bikin pusing, esensi itu melekat pada substansi gitu loh. Contohnya, kehendak itu melekat pada diri kita manusia. Substansi kita manusia, kehendak itu adalah esensi. Nah, kira-kira gitu, Bang Jul. Nah, ketika Anda bilang tiga esensi, padahal Tritunggal itu tiga pribadi. pribadi. Esensi bukan pribadi. Beda tuh. Yang tiga itu pribadi, bukan esensi. Oke, gini, Bang. Gitu Superman. ya. Kalau kita mau memakai kata pribadi, ya tentu makna pribadi tidak bisa kita samakan waktu kita sematkan kepada manusia. Duh, Karena manusia itu punya sosok gitu ya. Nah, pribadi di dalam tidak bisa bahasa, ditempatkan ke manusia. Aduh, gimana ini Bang PS? Mungkin keliru bukan. Bang Jul, Ini kan kita lagi menceritakan Tuhan itu yang tiga pribadi, bukan manusia. Tunggu. Maksud saya gini, pribadi di KBBI itu untuk manusia, Bang Jul. Nah, waktu kita sematkan kata pribadi kepada Allah, tentu maknanya tidak bisa kita gunakan makna di KBBI. Karena di dalam bahasa, ya, bahasa apapun, ada yang namanya kaidah anthropomorphisme. Kaidah anthropomorphisme itu apa sih? Sebuah istilah yang disematkan kepada kita, waktu kita sematkan kepada entitas yang lain, itu maknanya harus disesuaikan. Nah, Allah itu kan nggak punya sosok, terbatas ruang dan waktu. Jadi kalau kita mau memaksakan kata pribadi kepada Allah, makna pribadi itu hanya melihat sesuatu yang bisa berelasi. Sesuatu yang bisa berelasi itu tok maknanya gitu. Jadi Ya, nggak ada istilah-istilah sosoknya. itu kan dipahami oleh Tritunggal. Tetapi yang setahu saya itu tidak dipahami oleh bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia yang terlepas daripada dogma agama pasti mengatakan pribadi itu ya manusia itu sendiri. Ya boleh dikatakan bahwa Tritunggal itu memakai istilah-istilah sendiri. Ya kalau perlu pakai kamu sendiri. Bukan begitu Pak Lim? Ya, betul. Jadi ketika diterjemahkan di Indonesia itu pribadi, kan dari pengertian dasarnya itu. Iya toh? Sehingga disamakan dengan bahasa Indonesia. Kalau enggak, ya berarti jangan bicara itu dong. Rancu jadinya. Iya. Karena Tritunggal memakai istilah kamu sendiri yang keluar daripada KBBI. Karena KBBI tidak mengenal agama. Bahasa itu tidak Ya, mengenal agama kan, begitu Bang BS. Betul. Betul nggak itu? Gini Bang Jul. Makanya saya katakan tadi, dalam setiap bahasa ada yang namanya kaidah anthropomorphisme. Contohnya, saya ambil contohnya yang lebih gampang lagi ya. Jakarta adalah wajah Indonesia. Nah, wajah itu kalau pada manusia kan punya telinga, punya hidung gitu. Tapi wajah waktu disematkan untuk Jakarta tentu maknanya beda. Ya, kalau mau disamakan seperti manusia, di mana telinganya Jakarta, di mana hidungnya Jakarta kan nggak ada. Tetapi karena itu ada kaidah anthropomorphisme, wajah itu bisa dimaknai sebagai seperti gini. Yang pertama kita lihat tuh Indonesia tuh Jakartanya dulu. Nah, itulah Indonesia. Nah, gitu loh, Bang.
Ya itu Tapi waktu kalau kita yang Iya, bicarakan jadi tentang Jakarta itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, ya wajar itu nggak boleh. Tetapi kalau dimasukkan ke teologi, ke ranah keimanan, nggak nyambung. Karena Bang BS mengatakan kalau pribadi ini secara umum pasti mengarah ke human manusia. Tetapi kalau dimasukkan ke ranah teologi udah beda maknanya. Ini kan jadi nggak bisa didiskusikan, ini akan terjadi kerancuan. Nah, makanya Bang Jul tadi kan saya katakan, kalau kata pribadi mau disematkan kepada Allah, maknanya hanya sesuatu yang bisa berelasi. Jadi seperti setiap buku punya terminologinya sendiri. Nah, waktu saya menggunakan kata pribadi untuk Allah, saya harus jelasin dulu nih, Allah ini ya maknanya ya, hanya sesuatu yang bisa berelasi, tidak lebih dari itu. Nah, gitu Bang Jul. Jadi, waktu Bang Jul mendengarkan saya menggunakan kata pribadi, Bang Jul harus memaknain pribadi itu hanya sesuatu yang bisa berelasi. Bukan ada sosoknya gitu loh Bang Jul. Iya, kalau Karena saya udah begitu. membatas, Tapi artinya begini ya, kalau berdiskusi dengan Tritunggal, mau nggak mau saya tuh menjadi Tritunggal untuk memahami makna yang tersirat daripada kata pribadi itu, lah. Sedangkan saya itu kan orang yang di luar keimanan kalian, yang saya itu bangsa Indonesia, pasti orang yang berbahasa Indonesia, berbangsa Indonesia mengatakan pribadi itu manusia, bukan masuknya ke ranah teologi. Nah, kalau dipaksakan masuk ke ranah teologi, ini akan bentrok dengan kaidah-kaidah bahasa. Karena pribadi itu 100% mengarahnya ke personal ya, ke manusia, ke human. Betul ya Pak Lim? ya Pak Sul, kalau di Manado itu muka itu wajah, muka. Kalau di Jawa apa? Apakah wajah itu sama dengan muka? Rai kalau di Jawa itu. Enggak ya, enggak bilang cuci muka, cuci wajah. Beda. Enggak toh. Maknanya Kalau di beda. Manado bilang cuci muka, ya cuci wajah. Nah, ketika di Manado naik angkot dan mau berhenti, dia bilang muka, muka Jo. Berarti angkotnya berhenti dan dia akan turun. Nah, waktu kebiasaan itu saya di Manado bilang muka Jo, dan saya datang ke Papua, Nah, nggak nyambung. saya naik angkot dan saya mau berhenti, saya bilang muka, muka, muka Jo. Nggak berhenti-berhenti angkotnya. Karena dia tidak paham apa itu muka. Iya toh, menurut Manado. Ketika saya bilang saya ikut orang lain yang ketika dia mau berhenti dia bilang kiri ada, iya kan? Kiri ada, nah, angkotnya berhenti dan saya turun. Begitu, jadi dipahami oleh semua orang. Jangan paham sendiri, gitu loh. Iya, kadang-kadang teman-teman Tritunggal tuh ya boleh saya katakan memakai kaidah-kaidah yang diketahui oleh teman-teman Tritunggal sendiri, dan itu kalau dimasukkan ke dalam ranah diskusi ya jadinya rancu. makanya gini Bang Itu Jul. pendapat saya loh, Bang Makanya, BS, bukan saya itu menyerang ya. ya, betul. Makanya gini loh Bang Jul, sebuah kata, ya, waktu kita bingung kita harus bertanya, itu maknanya apa gitu. Contohnya tadi Bang Jul, kata esensi sama substansi. Nah, Bang Jul sama saya kan punya makna yang berbeda, udah kan? Karena bagi Bang Jul, esensi itu melekat pada substansi. Tapi bagi Pak Superlim, esensi itu sama dengan substansi gitu loh. Nah, artinya apa? Kita udah memiliki pemahaman, definisi yang berbeda tentang esensi. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, makanya itu perlu dijelaskan. Seperti kata pribadi bagi saya jelaskan dulu. Pribadi waktu untuk menjelaskan Allah itu hanya untuk sesuatu yang bisa berelasi. Ya udah, jadi waktu teman-teman mendengar penjelasan saya tentang pribadi, maknanya untuk sesuatu yang bisa berelasi aja. Selesai gitu Bang Jul. Nggak usah dipaksakan juga, karena gini loh Bang Jul. Sesuatu yang bisa berelasi dalam bahasa Indonesia, coba carikan buat saya satu kata yang cocok untuk itu selain kata pribadi. Bisa nggak Bang Jul? Sesuatu yang bisa berelasi. Kata yang tepat apa Bang Jul? Nah itu dari segi bahasa jadi ruwet kalau begini. Kita membahas Nah, Tuhanmu tiga apa Tuhanmu satu, jadinya ke sana esensi lah, kayak kan esensi nggak lah. bisa makanya nggak bisa ditemukan Bang Jul. Akhirnya, Iya, ketemu tuh.
Mm, menurut saya sah-sah saja ya. Waktu saya orang Tritunggal gunakan kata pribadi, tapi jelaskan pribadi ini nggak ada sosok ya, tapi ini hanya merujuk kepada sesuatu yang bisa berelasi. Karena dalam bahasa memang tidak ditemukan kata yang cocok untuk itu, nggak ada gitu loh Bang Jul. Gimana nih Pak? Jadi kalau Semakin kesini kok semakin bingung saya ini. hmm, Jadi kalau kalau nggak ada kata yang cocok untuk itu, ya gimana kita mau ya harus makanya pastikan kenapa dong apa yang ya, diilmukan ya harus pasti. dalam dialektika, dalam sisi ini itu hal yang normal Bang. Gini Mas BS, kalau Mas BS mengalami kesulitan dalam hal itu, ya artinya ada sesuatu yang nggak benar dalam menjelaskan teologinya. Enggak gitu juga Bang Jul, enggak begitu. Karena Bang Jul saya banyak baca dipahami buku. oleh Tritunggal, orang lain masih sulit untuk memahami, terutama saya ya. Iya, makanya Bang Jul saya kan katakan kalau kata pribadi disematkan kepada Allah, maknanya untuk sesuatu yang bisa berelasi aja gitu. Karena itu hal yang sangat normal Bang di dunia akademis Bang. Banyak buku-buku ya, waktu itu buku sebuah diksi, sebuah kosakata. Kemudian kosakata itu punya makna yang berbeda ya. Dia di belakangnya dia ada terminologi untuk kata itu Bang. Jadi maknanya dia sebutkan dulu di sana supaya pembaca buku itu paham. Ada gitu juga waktu saya menjelaskan misalnya kan, waktu saya menggunakan kata pribadi nih, ini maknanya beda sama KBBI. Saya jelaskan dulu, KBBI maknanya adalah untuk sesuatu yang bisa berelasi. Selesai. Nah, Bang Jul yang harus pegang itu. Itu hal yang biasa tuh Bang Jul. Ya kalau saya mendengarkan keterangan dari Nah, Tritunggal dengan Wanes ya, saya itu lebih apa itu ya bisa matching gitu loh dengan keterangannya Pak Lim itu ya. Tuhan bisa disalib bisa, Tuhan bisa mati bisa dengan segala konsekuensinya. Tetapi kalau saya maaf ya bertanya kepada Tritunggal, apakah Tuhan itu disalib dan mati? Tidak, penjelasannya itu panjang kali lebar. Itu bedanya cuma di situ loh, Bang BS. Tadi saya katakan, apakah Bang BS Tuhan Iya, satu? Satu. Nah saya tanya, yang disalib itu kemanusiaannya. Bapaknya ada di surga, itu ada berapa Tuhan? Satu apa dua? Pasti bilangnya satu, penjelasannya panjang kali lebar. Kalau Pak Lim saya katakan, iya Tuhan saya disalib dengan segala risikonya. Tuhannya bisa mati, diiyakan. Ya meskipun dalam hati saya itu ketawa juga kalau Tuhan bisa mati ya. Nah ini perbedaannya di sini. Kalau teman-teman Wanas menjelaskan itu to the point, dengan segala konsekuensi risikonya. Kalau teman-teman Tritunggal menjelaskan itu panjang kali lebar. Belum nyampe kepada esensi sesungguhnya, ribut dalam tata bahasa. Mandeknya di situ. Gitu Pak Lim, Pak BS. hmm. Ya karena Bang Jul kan juga tadi udah sepakat ya, kalau menjelaskan Tritunggal kan lebih rumit gitu. Ah Jadi ya tadi betul, kita rumit ketika itu. menjelaskan itu agak lebih panjang gitu loh, supaya apa? Orang nggak salah paham gitu. Betul. Tadi dengan siapa Bang Peta juga menjelaskan panjang kali lebar. Nah ini diperlukan kesabaran. Ya selamat pagi Pak Kebuan. Nah ini beda lagi Pak Kebuan ini. Selamat pagi. Selamat pagi, lagi di jalan ya. Oke, siap. Pak Lim masih meyakini ya bahwa yang disalib itu adalah Tuhan itu sendiri yang berdoa di Taman Getsemani itu ya Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri. Alasan Pak Lim itu mengatakan begitu dasar keimanannya itu apa sih Pak Lim? Kok Tuhan bisa mati, Tuhan itu bisa berdoa kepada dirinya sendiri itu? Gimana ceritanya ini Pak Lim? kan Tuhan itu roh, Allah itu roh, dan Tuhan Yesus bilang, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bapa ini roh, dan Tuhan Yesus bilang ada di dalam dirinya. Jadi dia berdoa kepada Bapa yang ada di dalam dirinya. Jadi Bapa itu dia sendiri. Nggak susah kok logikanya. Nah, itu singkat penjelasannya. Meskipun kalau ditanyain lagi ya masih panjang. Ada pertanyaan Bang BS terhadap pernyataan dari Pak Lim? Tuhan Ya, berdoa saya kepada tahu kan dirinya waktu sendiri. waktu Bang Lim jelasin gitu ke Pak Jul kan, Pak Jul juga mungkin ya ketawa dalam hati kan. Jujur Bang Jul.
Walaupun Bang Jul Iya, nggak mau saya tadi kan mencapai. sudah bilang ya, Tuhan kok bisa mati. Ya, ini bukan menghujat ya. Karena kita beda Ya, iman. ya. Loh, aku juga garu-garu kepala begitu loh. Bukan berarti saya itu menghina enggak ya. Ya, karena bertentangan dengan keimanan saya. Tapi Pak Lim Hmm. bisa menjawab dengan lugas dan nggak bertele-tele. Bedanya cuma itu. Betul, setuju. Kalau Tapi Bang Jul penjelasan saya menjawabnya panjang banget. Tapi Bang Jul nggak ketawa kan? Paham kan? Bisa Ya diterima saya akal ketawanya sehat. begini. Ini penjelasannya sebenarnya bisa simpel kok panjang. Nah, itu aja kan. Nah Tapi iya, bisa diterima akal sehat kan? belum bisa saya terima. Karena apa? Tuhannya itu dikatakan satu, tapi kan di situ ada dua, yaitu yang disalib dengan yang ada di surga. Kok Tuhannya dua? Loh, tadi kan tadi dijelaskan Bang, Nah, Yesus itu penjelasannya memiliki tidak hidup. panjang gitu sampai sekarang masih belum nangkep Ah, saya itu. ini. Karena kamu nggak nangkep gitu loh. Padahal saya masih Karena berusaha untuk memahami loh. bahkan pemahaman saya ini Bang Jul ya, kalau saya ungkapkan, orang-orang Tritunggal juga banyak yang ngamuk sama saya. Tapi kalau yang paham, yang sepaham dengan saya, yang bisa paham gitu loh. Tapi kalau penjelasan saya Bang Jul coba serang ya, coba serang dengan ayat Alkitab, itu yang saya harapkan ya. Karena bicara Allah kan dogmatis ya Bang Jul ya. Jadi nggak bisa diserang pakai Ini Bang BS tadi mengatakan di dunia ini nggak ada yang sempurna. Bang BS tadi mengatakan bahwa Alkitab itu nggak sempurna. Terus buat apa saya itu membawakan Alkitab? Karena Bang BS loh, tadi tetapi mengatakan kan Alkitab itu nggak sempurna betul Bang Jul. dengan ayat-ayat yang sudah diomongkan bahwa apa itu tadi saya lupa ya menyebutkan bahwa di dunia itu tidak ada yang sempurna termasuk kitab sucinya itu. Iya, tapi kan saya udah kemukakan kan, dasar premisnya saya kan jelas Bang Jul. Tetapi walaupun nggak sempurna, dalamnya kan ada kebenaran. Bang Jul. Nah, kita punya akal sehat waktu kita membaca, ya kita harus Suaranya hilang-hilang. Gimana menurut Pak Kembuan ini? Semakin kesini kok semakin hangat diskusinya. Nah itu kan Pak Lim, pasti diakui sendiri panjang penjelasannya. Dan ya itulah konsekuensinya kalau Tritunggal menjelaskan teologi tentang ketuhanan. Nah, Tuhannya itu lebih dari satu, tetap ngaku satu. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan atau gimana lah istilahnya. Itu kan orang yang menerangkan puyeng kepalanya ini Pak Lim. loh. Jul, makanya saya Kalau gunakan Pak Lim analogi pusing nggak misalnya. kira-kira Pak Lim mendengarkan penjelasan Oh, sebenarnya ataupun boleh saya potong ya? segala? Iya, jadi Tritunggal itu masih Halo, boleh kesulitan saya masuk? menjelaskan yang satu itu. Bagi saya tidak sulit menjelaskan, tapi saya paham tidak semua orang bisa memahami. Bagi saya nggak ada masalah. Apalagi yang menganalogikan Tritunggal itu seperti manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Katanya itu 3 pribadi. Iya kan? Tubuh, jiwa, dan roh itu satu di dalam saya. Ya, saya itu Super Lim itu satu pribadi. Dia ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Itu semua orang tahu. Iya toh? Kalau analoginya seperti itu, ya satu pribadi. Itulah satunya Tuhan. Karyanya malah sedikit kalau cuma bilang 3. Karyanya itu Allah itu kasih, Allah itu semuanya dia. Ya, kalau Bang Superli menyamakan Allah dengan manusia, tentu nggak bisa dipahami juga ya. Tetapi saya juga nggak pernah sih yang menggunakan analogi tubuh, jiwa, dan roh ya. Saya selalu menganalogikan, ya Allah itu seperti manusia itu punya hati, sisi kehendak, sisi perasaan, emosi. Nah, perasaan manusia itu berbeda dengan akal pikirannya dia. Nah, manusia punya kesadaran, sehingga dia sadar ya, apa yang dia kehendaki di hatinya dia, apa yang dia pikirkan di akalnya dia. Ketiganya beda nggak? Beda. Ketiganya bisa dipisahkan nggak? Tidak, gitu. Sebenarnya hati manusia sama akal manusia ada relasi nggak? Ada. Makanya kita sering orang ngomong, aduh, ada konflik batin nih. Karena ada apa? Ada relasi yang memang tidak selaras gitu.
Tapi ini pun nggak semua orang bisa memahami. Hanya orang-orang ya yang mencapai tingkat spiritualitas tertentu, ya yang sering meditasi, dia bisa bedakan tuh perasaan sama akalnya tuh beda. Banyak orang nggak bisa membedakan perasaan sama akal pikirannya dia itu. Tapi bagi saya ya udah, dia nggak paham ya udah, urusan dia kan, bukan urusan saya. Bahkan Iya, kalau kita mau ja- jujur Bang Sperlin, di alam semesta ini ya ada nggak satu tunggal yang nggak bisa dibeda-bedakan di dalamnya gitu loh. Ada nggak? Bahkan atom sebagai partikel terkecil di alam semesta, di dalamnya masih ada neutron, proton, elektron yang bisa dibedakan. Tapi dia tetap satu atom gitu loh. Nah kalau tentang Allah, makanya kan kita tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Yesus gitu Bang. Kita memahamin. Nah, kalau saya tunduk aja, saya nggak mau membelok-belokkan. Gitu. Contohnya Yohanes 14:16 di situ. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberi kepadamu penolong yang lain. Itu anak SD juga tahu di situ ada 3 pribadi gitu. Tapi 3 pribadi sini tentu harus kita pahamin. Bukan pribadi yang ada sosok, tapi ada relasi. Gitu Bang. Iya, jadi ketika Yesus itu ada sosoknya, ya jangan bilang Allah. Karena Anda menjelaskan yang tidak ada sosoknya kan. Allah itu 3 pribadi. Yesus tidak termasuk karena Yesus itu ada sosoknya. Ini kamuflase kamu bicara BS. Iya toh? Anda mengakui Yesus itu Tuhan dan Allah. Tapi Anda menjelaskan yang tidak ada sosoknya. Nah, Yesus ada sosoknya. Gimana konsekuensi dari narasi Anda? Ya, gini Bang Sperlin, di situ kan jelas. Aku sih Yesus betul ya, Yesus itu ada sosoknya, dia sebagai anak Allah. Tapi Bapa dan Roh Kudus itu ada sosok nggak Bang? Di situ kan ada 2 pribadi di situ Bang, yang nggak ada sosoknya. Keren. Bapa dan Roh Kudus itu udah keren. Kalau ya Yesus dan Allah itu nggak bukan Kristen lagi itu. Iya, berarti cuma 2 pribadi kan yang mau dijelaskan? Ya, maksud saya gini loh Bang Lin. Jadi kalau Bang Lin mengatakan dia cuma 1 pribadi, sementara Alkitab Yesus mengajarkan lebih dari 1 gitu loh Bang Lin. Jadi memang kalau kita bahas Alkitab ya, Tapi bukan kesimpulan pribadi kan? sesuatu yang bisa berelasi kalau bukan pribadi apa Bang Lin? Nah, kalau Yesus pakai ada Allah, sosoknya, kalau ada Yesus ada Allah lagi nggak nyambung. Kan dia kan Bapa namanya. Nama Yesus kan dari agama tertentu. Nah banyak sampai detik ini banyak orang Kristen nggak mengerti. Ya kemarin kan di Kian Santang juga saya tanya siapa yang kasih masuk kata Yesus di Alkitab. Semua apologet nggak ngerti. Mungkin Pak Jul jangan dijawab dulu. jadi gini Pak Kembuan, kita kan lagi bicara ada dasarnya toh. Kekristenan itu punya Dasarnya dasar. itu- Sebentar dulu. Dasarnya simpel. Yohanes 10:30 aja. Dia bilang, aku dan Putus-putus ini di saya atau di mana ini? Oke. Itu banyak Pak Kembuan tuh putus-putus. Nanti aja Pak Oh, Kembuan iya. sudah stay ya. Putus-putus Masih di buat- jalan, putus-putus itu. Nah, Ya, Pak jadi sekali Kembuan lagi tadi putus, Sabar, nggak Pak dengar. Kembuan, sabar. Koneksinya putus-putus nggak nyambung. Bapak Ini koneksi itu- yang bagus. Bapa itu adalah si Allah yang Anda sebut-sebut itu yang dulu. Dilanjut dulu aja Pak Lin. Ini Pak Kembuan Ya, nggak kondusif ini. jadi tadi Pak BS bilang menerangkan itu pribadi tidak ada sosoknya. Nah, Yesus ada sosoknya. Gimana Anda mau masukkan dia kepada pribadi kedua? Gini Bang Perlim ya. Di situ saya katakan ada 3 pribadi. Nah, pribadi Bapa sama pribadi Roh Kudus ada sosoknya nggak? Nggak ada kan? Nah, Tapi itu jelas. Aduh.
Pribadi Bapak Dipotong terus sama Pak Kembuan, padahal dia ngomong kita nggak dengar. dan Rasul Pak Kembuan, sabar dulu ya. Pak Kembuan suaranya putus nyambung putus sambung. Sabar dulu Pak Kembuan. Lanjut Pak Lim sama Pak BS. Pak Kembuan ditahan dari dulu. tadi muter-muter di situ terus saya lihat. Ya nanti dulu Pak Kembuan. Biarkan Pak Lim dengan Pak BS berdiskusi dulu. Pak Kembuan koneksinya kurang bagus. Ditahan dulu ya Pak Kembuan ya. Silakan Pak BS. Iya, jadi tadi Pak BS bilang menjelaskan pribadi itu tidak ada sosoknya. Nah, saya bertanya, Yesus ini ada sosoknya. Kenapa masuk di dalam penjelasan Pak BS pribadi? Lanjut. Ya, jadi waktu tadi saya menggunakan kata pribadi untuk Allah, itu adalah untuk sesuatu yang bisa berelasi. Betul di situ ya, kalau Yesus ada sosok. Tapi kan Bapa sama Roh Kudus nggak ada sosoknya. Jadi di situ udah ada dua pribadi. Jadi maksud saya, premis tentang Allah itu satu pribadi yang dari Bang Superlip itu gugur sebenarnya. Dari apa? Dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, tiga pribadi kita taunya dari mana? Kita tentu taunya dari ayat-ayat yang lain lagi. Misalnya, firman itu yang telah menjadi manusia. Nah, firman itu bersama Allah. Bersama Allah berarti kan bisa dibedakan. Tapi firman itu adalah Allah. Tapi kita juga harus ingat, Yesus juga mengatakan Allah itu Esa. Nah, keseluruhan kesimpulan kita tentu harus dibangun ya di atas setiap informasi itu secara holistik, komprehensif. Nah, sehingga kita membangun satu kesimpulan. Sehingga kesimpulan kita itu waktu kita jelaskan tidak menabrak ayat lain, tapi saling berkoheren gitu loh, Bang. Nah, gitu Bang Superlim. Iya, jadi kalau kita mau menjelaskan Allah itu tiga pribadi dengan mengatakan tidak ada sosoknya, gimana kita mau menjelaskan yang tidak ada sosoknya itu? Iya kan? Kalau Anda mau menerangkan dengan gaya bahasamu sendiri, ya enggak masalah. Kalau orang lain menanggapi dengan bahasa orang lain, ya jangan Anda salahkan karena dua bahasa yang berbeda atau dua pengetahuan yang berbeda. Iya kan? Anda bilang pribadi itu nggak ada sosoknya kepada pribadi Bapa dan pribadi Roh Kudus. Orang akan berfilsafat kan, akan berpikir lebih dalam lagi. Kenapa yang tidak ada sosoknya Anda bisa membedakan? Iya toh? Ya, jelas bisa dibedakan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Yesus, pengajaran Yesus. Dari pengajaran itu kita membacanya, kemudian kita mencoba mengerti. Dan dari yang kita baca tadi misalnya jelas kan, Bapa yang mengutus Roh Kudus. Jadi di situ ada dua yang bisa kita bedakan. Makanya kembali di situ kita bisa bedakan, tapi di ayat lain dikatakan mereka tuh Esa satu. Nah, kemudian kan kita harus membangun nih cara berpikir yang benar. Nah, kemudian kita bisa menggunakan analogi. Oh, manusia juga sama kok. Kehendak hati manusia berbeda sama akal pikiran manusia. Berbeda dengan kesadaran manusia. Ketiganya bisa dibedakan, tetapi satu kesatuan yang nggak pernah dipisahkan. Nah, disitulah saya memahami kejadian satu itu. Gambar dan rupa Allah. Allah tuh roh, manusia juga roh gitu loh. Dalam roh manusia itu, jiwa manusia ada tiga esensi yang bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Tetapi kemudian ingat lagi, manusia ini bukan Allah, jadi nggak bisa disamakan. Nah, jadi kita hanya bisa beranalogi aja gitu. Jadi informasinya dari apa yang diajarkan Yesus, Pak Lim ya, bukan karena kita bisa menjangkau dia gitu. Karena Allah tuh bicara Allah sesuatu yang dogmatis, nggak terjangkau oleh panca indera manusia. Tetapi saya tunduk kepada apa yang diajarkan Yesus. Itu aja Pak Lim. Iya, seperti tadi Pak BS bilang, tidak bisa dipisahkan. Tapi dalam kenyataan berdiskusi, ada saatnya dia terpisah. Iya toh? Ada saatnya dia terpisah. Contoh, waktu disalib, penyalipan.
ada pribadi yang tidak disalib. Iya kan? Hanya pribadi anak yang disalib. Pribadi Bapa dan pribadi Roh Kudus kemana? Kalau mereka satu, tidak bisa dipisahkan, harusnya tiga-tiga itu disalib. Penjelasannya nanti belakang. Tapi jangan beri kesimpulan dulu, baru penjelasan. Begitu. Gini Bang Superlim, tadi pagi-pagi nggak tahu Bang Superlim udah dengar atau tidak ya. Kalau kita menjelaskan Allah dalam ontologisnya, dalam kekekalannya, dia adalah ya satu kesatuan nggak bisa dipisahkan. Tapi dalam tindakan ekonomis ya kalau kita membaca, Yesus mengatakan apa? Aku datang dan keluar dari Allah. Artinya apa? Ya kalau udah datang dan keluar, dia terpisah. Dan pribadi Yesus ini dikatakan di Yohanes 5 ayat 26, Bapa memiliki hidup pada dirinya sendiri. Demikian juga diberi anak, memiliki hidup pada dirinya sendiri. Artinya kita harus bisa memisahkan Yesus ini dengan Allah. Walaupun kita tahu dia ini adalah Allah, rohnya adalah datang dan keluar dari Allah. Sementara kita manusia, rohnya kita ini roh ciptaan. Dan pribadinya adalah pribadi Sang Firman. Itu yang diajarkan para rasul. Nah, kemudian tadi saya kutip lagi misalnya Yohanes 16:32. Ya, Yesus mengatakan Bapa menyertai dia. Kemudian saya kutip lagi tadi sama Bang Jul, Kisah Rasul 2 ayat 22. Segala mujizat, ya, segala kekuatan yang dilakukan Yesus itu dilakukan oleh Allah melalui Yesus sebagai perantaranya. Itu yang disaksikan oleh Lukas, Bang Superlim. Nah, dari semua itu ya kita harus punya pemahaman, dibangun berdasarkan semua informasi itu. Nah, dari informasi itu jelas kita harus bisa membedakan Bapa sama Yesus. Nangkep ya Bang Lim ya? Ya, jadi ini gabrulnya ya. Konsepnya tidak bisa dipisahkan. Tapi barusan BS menceritakan tentang terpisahnya Bapa dengan Anak dengan Roh Kudus. Yang mana yang saya mau ikuti? Konsepnya Tritunggal tidak bisa dipisahkan, atau mau ikut penerangan Anda atau keterangan Anda berikan tadi? Dia dipisahkan. Mana yang orang mau dengar? Makanya Bang Superlim, Anda harus pahamin ontologis apa, ekonomis apa gitu loh. Ya, dalam ontologisnya, dalam kekekalannya Allah itu ya dia esa satu yang nggak bisa dipisahkan. Tetapi dalam ekonomisnya jelas itu perkataan Tuhan Yesus sendiri Bisa kan. dipisahkan ya. Yohanes 8:42 itu ya. Satu dipisahkan, Roh. satu nggak bisa. Aduh, gimana nih? Bentar, Lanjut, lanjut. lanjut. Roh yang menghidupin Yesus itu dikatakan datang dan keluar dari Allah. Makanya disebut anak tunggal Allah. Kita disebut juga anak. Kok Yesus disebut anak tunggal? Karena satu-satunya manusia ya yang rohnya datang dan keluar dari Allah hanya Yesus. Sementara roh yang menghidup kita ini adalah roh ciptaan. Nah di Yohanes 5 tadi 26 jelas, Bapa memiliki hidup sendiri, anak juga memiliki hidup sendiri. Masing-masing punya kehendak yang berdiri sendiri. Tetapi kehendak sang anak selalu tunduk kepada kehendak Bapa. Nah gitu Bang. Makanya di Taman Getsemani dia doanya begitu. Bukan kehendak, tapi kehendakmu. Di situ jelas ada dua kehendak. Walaupun kehendak anak selalu tunduk pada kehendak Bapa. Sorry. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, konsep Tritunggal adalah tidak dapat dipisahkan. Tidak dibilang itu ontologisnya. Tetapi Elohim itu tidak dapat dipisahkan. Ya. Tapi barusan Anda mengatakan ekonomisnya dipisahkan. Keterangan dari mana itu? Kalau Anda paham sendiri ya susah kita diskusinya. Iya, paham saya sumbernya ya adalah dari perkataan Yesus dan para rasul, Pak Lim. Saya nggak pernah baca buku-buku bapak-bapak gereja, Pak Lim. Ya, jadi jangan samakan pemahaman saya dengan pemahaman bapak gereja manapun. Bahkan hasil konsili pun yang saya tahu cuman konsili Nikea itu yang setiap minggu saya bacakan. Hasil konsili yang lain saya nggak pernah baca.
Dan bagi saya, Beda ini Tritunggalnya Pak Yesus ternyata. Iya, tapi kan tadi kita diskusi Anda memakai Tritunggal itu. Saya memahami Tritunggal itu secara umum, Ya, bukan Tritunggal Anda sendiri. Begitu loh. ya, Tritunggal bagi saya itu hanya bicara tentang ontologisnya Allah. kalau ini Pak Enggak. ketemu dengan Tritunggal yang Iya, memanfaatkan umum ribut bisa ini. berantem itu. Berantem ini. Hak Iya. patennya, hak ciptanya Anda langgar. Oh iya, memang kalau saya sama yang lain, makanya saya nggak tahu ya, Superlim ini waktu itu menjadi saksi nggak ya? Waktu si Justin ribut sama saya itu, saya nggak tahu. Pacelo lah tuh, Pacelo di sana. Saya nyimak di bawah cuma nggak semuanya itu ribut dengan beda. Iya, makanya seperti saya ciptakan lagu, terus orang lain pakai, kan nggak boleh. Nah, gini Pak Lim ya, makanya Pak Lim lihat nih, saya sering di roomnya Unitarian. Di room Unitarian itu berbagai denom di sana bisa bersama. Kita bahas Alkitab, tujuan kita apa? Kita pingin ya, memahami Alkitab itu secara benar. Ya, secara utuh juga gitu Pak Lim. Mungkin kalau saya salah, di sana ada yang menunjukkan dengan ayatnya. Saya harus koreksi diri. Nah, teman-teman kita di sana juga orang-orang yang open minded gitu loh. Tidak kekeh pada pendirian dia, kesimpulannya dia. Kalau saya bisa menunjukkan kesalahannya, mereka berubah gitu loh. Ya, itu saya setuju. Tapi dalam hal ini Anda memakai hak cipta orang. Toh. Begini, kan Tritunggal itu sudah ada hak ciptanya. Iya kan? Pengertiannya adalah 3 pribadi, 1 hakikat. Dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Itu hak ciptanya, hak paten. Hak paten itu betul. Kalau orang mau ikut, ya ikut dengan itu. Jangan bikin-bikin sendiri. Kalau Anda mengatakan Anda Tritunggal, lalu beda dengan konsep itu, ya Anda plagiat atau apa ya? Ya Anda kalau saran bidat. saya sih buka denom sendiri aja lah, Tritunggal Iya. mana BS. Lebih mantep itu ya. Gini Bang Jul. Maka saya katakan, di dalam ontologisnya Allah, di dalam kekekalan, ya, ada 3 esensi atau 3 pribadi yang bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Nah, tetapi dalam ekonomisnya, jelas Yesus mengatakan apa? Aku datang dan keluar dari Allah. Bahkan Roh Kudus juga dikatakan keluar dari Allah. Sesuatu yang keluar dari Allah, terpisah nggak? Secara akal sehat kita, terpisah. Bisa nggak Allah seperti itu? Ya dia maha kuasa, tentu bisa aja gitu. Nah berdasarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh Yesus, ya saya punya pemahaman seperti itu. Dalam ontologisnya dia adalah satu kesatuan, tetapi dalam ekonomisnya jelas dia keluar dari Allah gitu loh Bang. Iya, itu penjelasan Alkitabiah, bukan penjelasan Tritunggal. Jangan Anda mengatakan Anda Tritunggal, menjelaskan paham sendiri. Nggak boleh dong. Enggak lah, kata Tritunggal juga enggak diitukan kok. Apa bahasanya tadi? Paten itu loh. Hah, dipatenkan di itu Departemen Iya. Iman. Enggak, kan ada denom yang sudah mematenkan itu. Terus Anda Bang. menjelaskan Tritunggal dengan gayamu sendiri. Gini Superlim, Bang Superlim. Yang punya hak paten itu ya bisa marah. Ini Bang Superlim ya. Ortodok, Katolik, Protestan, Lutheran ya. Mereka kan punya pemahaman yang berbeda-beda juga, tapi semua kan Tritunggal. Nah, Tritunggal Iya, tapi Tritunggalnya sama, 3 pribadi, 1 hakikat, tidak dapat tidak dapat dipisahkan, dapat dibedakan. Sama, tapi Anda sudah beda. Anda 3 esensi, padahal Tritunggal itu 3 pribadi. Anda 3 esensi, kan itu udah beda. saya katakan dalam ontologisnya Allah ada 3 esensi atau pribadi, tapi pribadi tadi sesuai dengan terminologi saya ya, yang bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan, itu dalam ontologisnya. Tapi dalam ekonomisnya jelas, Yesus ini bahkan pribadinya ya, kehendaknya berbeda sama kehendak Bapa, kehendak Allah gitu loh. Itu dari mulut Yesus sendiri loh. Bapa memiliki hidup pada dirinya sendiri. Demikian juga anak memiliki hidup pada dirinya sendiri. Bahkan Yesus mengatakan Bapa menyertai dia. Nah di Taman Getsemani tadi misalnya waktu Yesus berdoa, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Ada 2 kehendak. Walaupun Yesus tunduk kepada kehendak Bapa.
Jadi semua itu kan informasi diperoleh dari apa? Perkataan Yesus sendiri, Bang Superlim. Bukan saya karang-karang itu. Ya, tadi Anda ada mengarang juga kok, mengatakan pribadi itu nggak ada sosoknya. Saya katakan gini loh Bang, setiap buku itu berhak untuk buat terminologinya sendiri. Kalau makna kata itu berbeda pada makna umum. Nah, saya waktu menggunakan kata pribadi, maknanya bukan makna seperti plek KBBI yang ada sosoknya. Tapi maknanya pribadi adalah sesuatu yang bisa berelasi. Saya tidak mengatakan pribadi itu tidak ada sosoknya di dalam KBBI. Waktu untuk menjelaskan manusia tentu ada sosoknya. Tapi kalau saya gunakan untuk menjelaskan Allah, saya gunakan kaidah antromorfis yang ada pada setiap bahasa. Nah, kaidah antromorfis saya harus sesuaikan maknanya hanya pada sesuatu yang bisa berelasi. Bapa, Firman, Roh Kudus bisa berelasi, tapi nggak bisa dipisahkan. Itu dalam ontologisnya. Gitu, Bang. Ya, jadi dalam ekonomis, Allahmu, Tuhanmu tiga ya. Dalam ekonomis jelas, Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, dia satu nggak masih sama Allah, atau di luar Allah, Bang? Oke, jadi jelas ya netizen dengar bahwa BS ini dalam ekonomisnya Tuhan, dia mengakui tiga. Ya, ekonomis itu tahu kan apa artinya ekonomis? Ya, bahkan gini ya Bang Sperlin. Dalam ontologisnya, ya, Allah walaupun memiliki tiga pribadi esensi, tapi punya satu kehendak. Ya, tapi waktu Yesus ini keluar dan datang dari Allah, dia punya kehendak sendiri yang bisa dipisahkan dari kehendak Allah. Hanya kehendaknya dia selalu tunduk kepada kehendak Bapa. Makanya di Ibrani, ya penulis Ibrani mengatakan, dalam segala hal dia harus disamakan dengan kita. Tapi dia tidak berdosa. Itu kan ayat Alkitab semua tuh Pak Lim. Jadi gini Pak Lim ya, kami di Room Unitarian, kami berdiskusi kenapa? Karena memang penjelasan orang Kristen kadang-kadang tuh bisa menabrak ayat gitu loh. Misal tadi Bang Sperli mengatakan dia berdoa pada dirinya sendiri, tapi jelas di situ Yesus punya kehendak sendiri. Nah, maka Bang Jul yang mendengarkan juga aneh, saya mendengarkan juga aneh gitu loh. Nah, makanya kita mencoba memahami ayat itu secara utuh, tidak parsial. Kalau kita parsial, kita seperti orang buta yang mau mendeskripsikan gajah. Yang megang kakinya, oh gajah itu seperti tiang. Yang lain yang pegang badannya, oh enggak, gajah itu seperti tembok. Semuanya itu benar enggak? Benar. Makanya kita mau lihatnya secara lengkap. Gajah itu seperti apa sih? Oh gajah punya kaki, punya badan. Oh dia punya ekor juga loh, dia punya belalai, dia punya telinga. Nah sehingga kita dapat gambaran secara utuh. Tetapi tentu ya kalau kita bicara tentang Allah, tidak banyak informasi yang bisa kita peroleh Bang. Kayak saya sama Unitarian misalnya, beda nggak kita? Dalam beberapa sisi saya sama, tapi di sisi lain saya berbeda. Karena bagi dia, ya Sang Firman itu diciptakan. Saya katakan, kamu salah menempatkan ayat. Pada saat dikatakan, aku datang dan keluar dari Allah, saat dikatakan pada hari ini, ya diperanakan di Ibrani 2 itu ya, itu bicara tentang Sang Yesus ini, Sang Mesias, yang harus kita bedakan dalam ontologisnya Allah gitu. Ya memang jadi kalau Unitarian bilang dia diciptakan, menurut keterangan dari BS itu secara ekonomis, ya iyalah, karena di dunia ini hanya ada dua, pencipta dan ciptaan. Kalau pencipta itu satu-satunya, selain dari itu adalah ciptaan. Ya benarlah Unitarian. Karena menurut keterangan BS, Allah yang ekonomis, terpisahkan. Iya kan? Jadi memberi keterangan itu atau bernarasi itu harus pikirkan konsekuensinya yang diambil orang. Ketika Anda bilang Allah itu ekonomis, terpisahkan,
maka dia akan pergi ke di dunia ini hanya ada dua, pencipta dan ciptaan. Pencipta itu satu-satunya, enggak ada dua. Selain dari satu-satunya itu adalah ciptaan. Nah, ketika dia terpisah, ya dia ciptaan. Benarlah si Unitarian. Ya nggak gitu juga. Gini Bang, kalau ciptaan itu ya, dia berawal. Betul? Ya, sebelumnya nggak ada jadi ada misalnya. Tapi Yesus ini kan dikatakan datang dan keluar dari Allah. Ya, dia pada dasarnya dia udah ada gitu loh. Dia nggak pernah nggak ada gitu loh. Makanya dia tidak bisa dikatakan ciptaan. Karena satu-satunya ya manusia yang rohnya datang dan keluar dari Allah hanya Yesus. Kalau kita ini roh kita ini ciptaan semua, yang tadi nggak ada jadi ada. Nah di sana lah makanya saya mengatakan ke Unitarian, kamu salah memahami itu. Tapi kami di sana ya makanya kami diskusi aja, nggak ada masalah. Iya kan, keteranganmu terpisah. Dia pakai logika bahwa hanya ada dua, pencipta dan ciptaan. Jadi kalau pencipta itu satu-satunya, nggak ada yang lain, maka di luar pencipta itu adalah ciptaan. Itu secara ekonomis yang Anda ceritakan tadi. Jadi di Papua sini, Anda jangan kaget kalau orang bicara nangka. Anda tahu di sana itu nangka itu buah. Iya kan? Jangan kaget kalau Anda dengar nangka di Papua, itu merujuk kepada B2. Ya. Jadi kita harus mengetahui internasionalnya. Jadi kalau Anda bicara sendiri, ekonomis, ontologis, itu paham Anda sendiri. Jadi di seluruh dunia tahu B2. Iya kan? Tetapi ketika pergi di Papua, Anda dapat di sana nangka. Orang Papua yang sudah lama ya di Papua akan tahu ketika bilang nangka itu B2. Dan itu hanya di Papua, nggak bisa dipakai umum. Yang umum orang tahu itu adalah B2. Nah, kalau kamu memahami Tritunggal itu secara ontologis dan ekonomis, itu Anda sendiri. Yang umumnya gimana? Itu yang kita diskusikan, BS. Ya, gini Bang Sperlim ya. Betul ya, nggak semua orang paham ontologis dan ekonomis, tapi tidak semua orang tidak paham juga. Kami yang di Room Unitarian kami paham. Ya, si Justin saya juga pernah dengar ya, walaupun saya beda pendapat. Dia juga ngerti tuh apa itu ontologis, apa itu ekonomis. Ben Hur, Pak Pras semua paham. Nah, kalau misalnya ada orang nggak paham apa itu ontologis, apa itu ekonomis, ya belajarlah apa itu ontologis, apa itu ekonomis, supaya dia bisa paham. Bukan kemudian, karena orang nggak paham, orang yang paham kemudian tidak boleh menjelaskan. Ya, gitu ya Pak Lim ya. Lanjut dulu, lanjut. Assalamualaikum. Ya, gitu ya Pak Jul ya. Kayak saya juga kan saya harus banyak belajar, gak semua hal saya tahu. Saya dulu juga nggak paham apa itu ontologis, apa itu ekonomis. Tapi setelah banyak mendengar ya diskusi, ya akhirnya saya paham. Setelah saya paham, ya saya makin bisa memahami dengan lebih baik gitu. Pak Jul. Ya, Mana nih, menyimak di sini menyimak. Yang menarik ya, ternyata antara Pak BS dengan Pak Lim ini yang saya tahu ini Yesusnya beda gitu aja. Nanti kalau menjelaskan nggak sesuai dengan keilmuan jadinya rancu dan menyesatkan. Betul. Gitu. Jadi kalau sudah beda nggak bisa debat, Pak Sul. Betul. Saya debat yang sama, lalu kesana kemari. Iya toh. Nggak bisa. Kalau sudah beda ngapain debat? Ya udah ngopi bareng aja kalau gini. Uh-uh. Beda pemahamannya Pak BS beda kok. Dan itu diakui sendiri sampai ribut dengan temannya kan.
Betul. Iya, seperti tadi ketika saya datang di Papua dan saya dengar nangka, ini orang bicara nangka, nangka. Saya pikir buah-buah itu. Iya toh. Ternyata B2, bentuk kamuflase ya. Jadi itu ceritanya dulu di Papua itu ada seseorang yang bawa B2 ke tempat lain, naik angkot lah dia. Ketika naik angkot, yang supir angkot ini Muslim, jadi dia nggak mau mobilnya dinaikkan B2. Iya toh. Ternyata di daerah itu hampir semua supir itu Muslim, jadi nggak ada yang mau muat dia. Lalu dia mau bilang berakal atau berhikmat, entahlah. Lalu dia isi di karung B2 itu. Dia bungkus dengan sayur-sayur, lalu dia naik angkot. Lalu sopirnya karena sudah tahu orang itu muat B2. Lalu dia tanya, "Itu apa?" "Sayur-sayur dan nangka." Iya kan, nangka ini saya bawa. Lalu dinaiklah ke angkot. Di tengah jalan, si B2 ini ngamuk dan bersuara. Iya kan. Lalu si sopirnya ngamuk juga. "Hei, bos, tadi kamu bilang nangka, ternyata itu B2. "Iya, ini B2, namanya nangka. Saya kasih nama dia nangka." Ya marah lah orang Begitu. kalau ketahuan. Marah lah. Tapi mulai dari situ peradaban seperti berubah. Jadi diakalin lah, setiap B2 jangan telanjang begitu, harus diakalin. Begitu. Dan supir-supir sudah tahu bahwa yang dia muat itu nangka kok. Ya buat Bang BS selamat berjuang lah. Itu aja ini karena beda Begitu. dengan Tritunggal yang lain. Gini Bang, misi saya bukan jadi pengikut ya. Ya tujuan saya supaya orang tuh punya pemahaman yang benar terhadap apa yang diajarkan Yesus gitu. Itu aja Iya, sih. maksudnya bukan begitu, tapi pemahamannya Mas BS ini berbeda dengan Tritunggal yang lain. Kok punya Enggak. usaha untuk menjelaskan gimana ya aku ngomongnya ini jadinya. Gini Bang. Bang Jul kan tadi tahu kan, di dalam kekristenan aja kan banyak sekali sampai ribuan kan denomnya. Iya, betul, betul. Nah, yang punya pemahaman seperti saya ini ada nggak? Banyak juga Bang. Tapi memang berbeda sama yang kayak si Justin, orang-orang itu Bang. Ya pula sama misalnya Pak Superlim gitu loh. Nah waktu saya ribut sama Justin kan waktu dia bicara tentang ada roh insani itu, roh ciptaan. Karena ayat Alkitab jelas ada transformasi, ya kan, dari yang tak terbatas menjadi terbatas itu. Ayatnya banyak gitu loh Bang. Nah, itu yang ribut sama si Justin kan. Justin orangnya keras kok. Iya, saya waktu itu marahnya bukan karena perbedaan pendapat sebenarnya. Dia kemana-mana, dia memframing saya, bahasa kasar fitnah saya. Dia katakan saya menolak kemanusiaan Yesus. Saya katakan 2000 tahun lalu dia harus diimani sebagai manusia dengan beberapa perkecualian. Satu, ya, permulaannya tanpa hubungan suami istri. Dua, dia tak berdosa. Tiga, ya, kalau kita manusia, roh kita ini roh ciptaan. Tapi roh yang menghidupin Yesus itu adalah roh yang datang dan keluar dari Allah. Nah, dia kemana-mana tuh, wah si BS menolak kemanusiaan Yesus. Saya marahnya di sana, bukan karena beda pendapatnya sebenarnya.